Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Satrianansyah Magister Komputer selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Sebelumnya perkenalkan, saya Egy Apriano dengan NIM 2302020127 dari kelas A1 Informatika Prodi Teknik Informatika Universitas Bina Insan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai optimasi kinerja komputer pada sistem IoT dengan studi kasus sistem pemantauan kualitas udara di kota besar. Oke, langsung saja di sini kita akan membahas rumusan masalahnya. Yang pertama, studi kasus. Sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem IoT untuk memantau kualitas udara di kota besar. Sistem ini akan menggunakan sensor yang mengirim data real-time ke pusat pengelolaan data. Tantangan utama mereka adalah yang pertama, pemrosesan data dalam jumlah besar secara real-time. Yang kedua, konsumsi daya rendah karena sistem akan ditempatkan di lokasi terpencil. Dan yang ketiga, keterbatasan memori dan prosesor pada perangkat IoT. Ya, selanjutnya pertanyaannya. Yang pertama, 10 poin. Jelaskan arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat IoT ini. Apakah lebih baik menggunakan arsitektur von Neumann atau Harvard? Berikan alasannya. Yang kedua, 10 poin bagaimana Anda akan mengoptimalkan konsumsi daya perangkat ini pada tingkat arsitektur perangkat keras. Yang ketiga, 10 poin peran yang dimainkan cache memori dalam meningkatkan performa sistem IoT ini. Dan yang keempat, 10 poin rancangan metode kompresi data yang efisiensi untuk mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth pada sistem ini. Jadi di sini kita akan membahas 4 pertanyaan tersebut dengan studi kasus di atas secara mendetail dan mudah dipahami. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan soal nomor 1 dengan pertanyaan, jelaskan arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat IoT ini. Apakah lebih baik menggunakan arsitektur von Neumann atau Harvard? Dalam memilih arsitektur prosesor untuk perangkat IoT, dua pilihan utama yang sering digunakan adalah arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Namun, untuk kebutuhan perangkat IoT seperti pemantauan kualitas udara secara real-time, arsitektur Harvard menjadi pilihan yang lebih ideal. Berikut poin-poin jawaban nomor 1 ini. Yang pertama, pemisahan memori instruksi dan data. Pada arsitektur Harvard, instruksi dan data disimpan dalam memori yang terpisah. Hal ini memungkinkan perangkat untuk membaca data dan instruksi secara bersamaan, meningkatkan kecepatan pemrosesan. Yang kedua, menghindari bottleneck. Arsitektur von Neumann hanya memiliki satu jalur untuk memori, sehingga sering terjadi konflik saat proses mengakses instruksi dan data secara bersamaan. Pada Harvard, konflik ini dihindari. Yang ketiga, efisiensi energi. Karena arsitektur Harvard mengurangi waktu akses memori, konsumsi energi menjadi lebih rendah. Ini sangat penting untuk perangkat IoT yang sering bergantung pada baterai dengan kapasitas terbatas. Yang keempat, kompatibilitas dengan IoT. Sebagian besar prosesor yang dirancang untuk IoT seperti ARM atau Cortex-M menggunakan arsitektur Harvard karena mendukung kebutuhan pemrosesan cepat dengan konsumsi daya rendah. Yang kelima, kemampuan real-time. Dalam aplikasi IoT seperti pemantauan kualitas udara, data perlu diproses secara langsung tanpa latensi. Arsitektur Harvard lebih andal untuk memenuhi kebutuhan Anda. Yang keenam, keamanan sistem. Dengan memori yang terpisah, kemungkinan terjadi serangan melalui modifikasi instruksi menjadi lebih kecil, sehingga perangkat lebih aman. Yang ketujuh, dukungan untuk multitasking. Karena instruksi dan data diakses melalui jalur yang berbeda, arsitektur Harvard lebih efisien dan menangani multitasking. Yang kedelapan, optimasi desain perangkat keras. Pemisahan memori dalam arsitektur Harvard membuat desain perangkat keras lebih modular dan fleksibel. Yang kesembilan, penggunaan komponen modern. Banyak perangkat modern untuk IoT telah mengadopsi arsitektur Harvard karena keunggulan dalam performa dan efisiensi. Yang ke-10, contoh implementasi. Sistem IoT seperti pengontrol smart home atau perangkat pemantauan kesehatan sering menggunakan prosesor berbasis arsitektur Harvard karena efisiensi energi dan kecepatannya. Jadi kesimpulannya, arsitektur Harvard menjadi pilihan terbaik untuk perangkat IoT yang membutuhkan performa tinggi, konsumsi daya rendah, dan kemampuan untuk memproses data secara real-time.
Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan soal bagaimana Anda akan mengoptimalkan konsumsi daya perangkat ini pada tingkat arsitektur perangkat keras. Konsumsi daya adalah salah satu akses paling kritis dalam desain perangkat IoT, terutama karena perangkat ini sering digunakan di lokasi terpencil dengan sumber daya terbatas. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengoptimalkan konsumsi daya pada perangkat keras. Yang pertama, pemilihan prosesor rendah daya. Gunakan prosesor seperti ARM Cortex-M atau RISC-V yang dirancang khusus untuk perangkat IoT. Prosesor ini memiliki fitur hemat energi yang dapat mengurangi konsumsi daya secara signifikan. Yang kedua, dynamic voltage atau frequency scaling. Dengan DVFC, prosesor dapat menyesuaikan tegangan dan frekuensi operasinya berdasarkan beban kerja. Saat beban rendah, tegangan dan frekuensi dikurangi untuk menghemat energi. Yang ketiga, mode tidur, sleep mode. Perangkat IoT dapat masuk ke mode tidur saat tidak ada aktivitas. Dalam mode ini, sebagian besar komponen perangkat akan dimatikan kecuali yang benar-benar diperlukan. Yang keempat, desain berbasis interupsi. Alih-alih memeriksa data secara terus-menerus, sistem berbasis interupsi hanya aktif saat data baru masuk. Hal ini mengurangi pengguna daya secara signifikan. Yang kelima, pengguna komponen hemat energi. Sensor, modul komunikasi, dan komponen lainnya harus dipilih berdasarkan efisiensi data. Contohnya adalah menggunakan teknologi komunikasi Zigbee atau LoRa daripada Wi-Fi. Yang keenam, optimasi edge computing. Proses data langsung di perangkat IoT sebelum dikirim ke server pusat. Dengan cara ini, frekuensi komunikasi dapat dikurangi sehingga menghemat energi. 7. Clock gating. Matikan sinyal clock ke prosesor yang tidak sedang digunakan. Teknik ini dapat mengurangi konsumsi daya perangkat. Yang ke-8, desain PCB yang optimal. Optimalkan tata letak papan sirkuit agar kebocoran daya dapat diminimalkan. Yang ke-9, penggunaan memori efisiensi energi. Pilih memori seperti frame atau SRAM yang lebih hemat energi dibandingkan memori flash atau DRAM. Yang 10, pemanfaatan energi surya. Untuk perangkat IoT di luar ruangan, tambahkan panel surya sebagai sumber daya dan tambahan untuk memperpanjang masa pakai baterai. Jadi kesimpulannya, kombinasi dari strategi ini dapat memastikan perangkat IoT hemat energi tanpa mengurangi kinerja utama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3 dengan pertanyaan, peran apa yang dimainkan cache memory dalam meningkatkan performa sistem IoT ini? Cache memory memainkan peran penting dalam memastikan perangkat IoT dapat bekerja dengan cepat dan efisien. Berikut adalah fungsi utama cache memory. Yang pertama, mengurangi waktu akses data. Cache menyimpan data yang sering digunakan oleh prosesor, sehingga mengurangi waktu akses dibandingkan memori utama. Yang kedua, meningkatkan kecepatan pemrosesan. Karena data tersedia lebih cepat di cache, kecepatan pemrosesan perangkat IoT menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, mengurangi latency. Dalam aplikasi real-time, cache memastikan bahwa perangkat dapat merespon data sensor dengan cepat. Yang keempat, efisiensi energi. Akses ke cache membutuhkan lebih sedikit daya dibandingkan akses ke memori utama, membantu perangkat IoT menghemat energi. Yang kelima, mendukung multitasking. Cache memungkinkan prosesor menangani beberapa tugas tanpa mengurangi performa. Yang keenam, optimal pola akses data. Cache dirancang untuk mendukung pola akses data seperti temporal locality dan spatial locality yang sering muncul dalam aplikasi IoT. Yang ketujuh, pengurangan beban bandwidth. Cache mengurangi jumlah data yang harus ditransfer antar prosesor dan memori utama, menghemat bandwidth. Kedelapan, mendukung algoritma IoT. Algoritma yang digunakan dalam perangkat IoT dapat diakses lebih cepat dengan bantuan cache memory. Yang kesembilan, meminimalkan gangguan sistem. Dengan cache, prosesor tidak perlu sering menginterupsi operasi untuk mengakses data baru. Yang ke-10, responsivitas sistem yang lebih tinggi. Perangkat IoT dapat merespon lebih cepat terhadap masukan atau perubahan lingkungan. Jadi kesimpulannya, cache memory adalah elemen kunci yang mendukung performa tinggi dan efisiensi daya perangkat IoT. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4 dengan pertanyaan rancangan metode kompresi data yang efisiensi untuk mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth pada sistem ini.
Untuk mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth, metode kompresi data yang efisiensi sangat penting. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diterapkan. Yang pertama, kompresi lossless. Gunakan algoritma seperti Huffman coding atau LZW untuk data yang membutuhkan akurasi penuh seperti data sensor. Yang kedua, kompresi lossy. Untuk data seperti gambar atau video, gunakan algoritma seperti JPG untuk mengurangi ukuran data. Yang ketiga, delta encoding. Hanya simpan atau kirim perbedaan antara data saat ini dan data sebelumnya untuk menghemat ruang. Yang keempat, batching data. Gabungkan beberapa data kecil menjadi satu paket besar sebelum dikirimkan untuk mengurangi overhead. Yang kelima, edge computing. Lakukan kompresi data di perangkat IoT sebelum dikirim ke server pusat untuk mengurangi kebutuhan bandwidth. Yang keenam, sampling adaptif. Kurangi frekuensi pengambilan data untuk kondisi yang stabil, sehingga hanya data penting yang diolah. Yang ketujuh, protokol ringan. Gunakan protokol seperti MQTT yang dirancang untuk efisiensi bandwidth. Yang kedelapan, kompresi berdasarkan pola. Identifikasi pola data dan kirimkan informasi pola tersebut daripada semua data secara lengkap. Yang kesembilan, penggunaan algoritma hybrid. Gabungkan metode lossless dan lossy berdasarkan jenis data. Dan yang 10, prediksi data. Gunakan algoritma prediksi untuk mengurangi data yang dikirimkan secara signifikan. Jadi kesimpulannya, metode kompresi ini dapat memastikan efisiensi tinggi dalam pemrosesan data IoT, sehingga mengurangi kebutuhan memori bandwidth dan daya perangkat. Jadi kesimpulannya dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dalam pengembangan perangkat IoT, pemilihan arsitektur prosesor, optimalisasi konsumsi daya, peran cache memori, dan metode kompresi data yang efisiensi adalah elemen kunci untuk memastikan perangkat berfungsi secara optimal. Arsitektur Harvard memiliki keunggulan dalam efisiensi energi dan performa real-time, sementara strategi penghematan daya seperti DVFC, mode tidur, dan edge computing dapat memperpanjang masa pemakaian baterai. Cache memory mendukung responsivitas tinggi dengan mengurangi waktu akses data dan konsumsi daya, sementara kompresi data yang cerdas dapat mengurangi kebutuhan bandwidth dan memori tanpa mengorbankan kualitas data penting. Kombinasi langkah-langkah ini memastikan bahwa perangkat IoT tidak hanya hemat energi, tetapi juga andal, cepat, dan sesuai untuk berbagai aplikasi real-time. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.